Di belakang Pak Sugeng ada Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Ade. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Iya, saya setuju dengan judul ini, Stop Begal Demokrasi. Kalau perlu ditambahi, Stop Begal Demokrasi oleh Oligarki. Ini drama apa lagi nih? Ini Drajal nih ya, drama yang dilakukan itu untuk begal ya. Hak suara pemilih penduduk Jakarta yang kurang lebih 11 juta itu dibegal oleh DPR atau DPRD dan diserahkan kepada Presiden. Nah, ini bukan demokrasi tapi demokrasi. Ini titipan siapa atau ada barter apa? Siapa yang nitip? Saya nggak yakin ini ujuk-ujuk betul begitu saja. Bila alasan anggaran, Bung Leo, saya yakin bahwa Pilpres itu sangat besar anggarannya. Sudah aja sekalian Pilpres dipilih oleh MPR. Kembali seperti yang namakan, kita tidak ingin begitu. Ini tidak ada kaitannya dengan Global City. Apa keterkaitannya dengan pemindahan ibu kota IKN? Itu pilgubnya yang kok jadi pilgub yang dihapus. Di mana di IKN? Kita harus hati-hati bahwa rencana untuk pilkada itu dimajukan September. Nah, ini ada hubungannya nggak dengan itu? Supaya presiden yang menentukan siapa yang menjadi gubernur, wakil gubernur di DKI atau di IKN. Hati-hati, nanti bisa-bisa yang jadi gubernur, wakil gubernur di DKJ ini anak mantu atau paman malah. Jadi juga kita harus belajar dari kita Batam. Di Batam itu waktu otorita itu masalah pertanahan, perizinan, itu banyak permasalahan waktu itu. Kebetulan saya dari Seknek ke sana, itu banyak permasalahan. Udahlah, jangan begal hak pilih rakyat DKJ. Biarkan aja berjalan seperti kemarin-kemarin. Makasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak, ini kalau kita melihat tiga pemirsa kita nih, Kang Ade, mereka bisa melihat dengan jelas. Tapi juga ada bahaya, kalau saya bilang bahaya karena akhirnya ada dugaan-dugaan bahwa ini adalah tindakan praktis untuk memasukkan pihak-pihak tertentu supaya langsung menjadi gubernur Jakarta. Dan pihak-pihak tertentu ini adalah pihak-pihak yang dekat dengan yang sedang berkuasa. Nah, ini kan bahaya kalau pemikiran ini terus muncul. Bagaimana Kang Ade? Ya, ini saya kira dugaan dari tiga pemirsa kita tadi, Pak Sugeng dari Riau, Pak Ondo Bekasi, dan Ibu Ipung dari Bali. Ini beliau-beliau ini melihat, dan juga saya kira semua pemirsa melihat bahwa ada ruang gelap memang. Ada ruang gelap di mana proses di DPR sebelumnya ini menuju ke paripurna di balik ini terjadi ketidak transparan gitu, tidak transparan prosesnya, sehingga kemudian tiba-tiba muncul pasal 10 ayat 2 ya, bahwa presiden bisa menunjuk gubernur dan wakil gubernur. Nah, saya kira ini harus segera diberikan penyikapan setelah nanti pemerintah menyampaikan perisian masalah ke DPR ya. Jadi itu harus terang benderang ya, karena kita juga ingin fokus bagaimana Pilpres ini. Minggu depan sudah ada debat Capres dan Cawapres. Saya kira proses di DPR dan juga pemerintah harus segera, presiden harus menyampaikan surpresnya, surat presiden dilengkapi dengan daftar isian masalah bagaimana pemerintah menyikapi RUU daerah khusus Jakarta yang sudah diparipurnakan menjadi hak inisiatif DPR. Nah, kita berharap prosesnya akuntabel di situ. Dan bagaimana yang paling penting adalah hak demokrasi 11 juta warga DKI ini tidak terkesampingkan. Gitu. Nah, kita berharap bahwa demokrasi kita semakin matang. Pilkada ataupun pemilu ini kan bagian dari proses yang harus kita lalui ya, sebagai pola sirkulasi kekuasaan ya, yang lebih demokratis. Jadi jangan sampai terjadi pembegalan ya. Jadi begal ini kan kalau kita lihat memang pemaksaan secara kekerasan, tapi ini juga, saya kira dalam politik juga ada pembegalan di mana proses kemudian secara normal sesuai dengan ketentuan, tapi kemudian dipotong diam-diam. Ini kan juga sama pembegalan. Jadi saya kira kalau memang ini terjadi kemudian sampai lolos, ini merupakan sebuah kemunduran besar ya. Apalagi Jakarta meskipun bukan lagi sebagai daerah khusus ibu kota, daerah khusus perekonomian, tetap menurut saya sih tetap menjadi epicentrum ya. Strategis lah. Strategis betul. 81 triliun uang nggak sedikit loh. Apalagi menjadi pusat perekonomian global ya. Jadi memang luar biasa, magnitude dari Jakarta harus betul-betul tetap menjadi epicentrum tumbuh suburnya demokrasi secara sehat. Jadi saya kira itu harus kita tegakkan hal itu. Apalagi pernah ada yang mengatakan nih Kang Ade, sumber yang sangat resmi, sangat valid maksud saya, bahwa untuk Pilpres itu
tahun 2019 itu butuh sekitar 6 triliun katanya untuk menang. Lalu 81 triliun APBD Jakarta kan sangat menggiurkan begitu ya, untuk kemudian apapun lah bisa dipakai. Tapi pertanyaannya kembali lagi ke pertanyaan tadi saya sebelum jeda, Kang Ade. Indonesia ini negara ajaib kan. Bagaimana keputusan MK itu kan juga ajaib terjadi betul. juga di Republik ini yang katanya negara hukum. Makanya saya berkali-kali tanya ke Kang Ade, kita masih negara hukum bukan? Masih hukum, tapi hukumnya bisa bengkak-bengkok begitu. Nah, pertanyaannya begini, kalau kemudian fraksi-fraksi yang sudah mengatakan menolak, lalu pernyataan resmi pemerintah yang nanti keluar dari surprise itu ternyata bukan menolak, tapi akhirnya menerima, terutama tadi pasal 10 ayat 2 rancangan undang-undang ini, apa artinya kepada Republik ini? Apakah kemudian benar-benar itu artinya bahwa demokrasi sudah mati di negara ini? Atau seperti kata Pak Ondo tadi, bukan demokrasi yang ada, tapi demokrasi. Kegilaan yang mengatakan seakan-akan demokrasi, seakan-akan aman, ternyata semuanya diselewengkan. Apa itu artinya seperti itu, Kang Ade? Ya betul, saya kira itu pengkhianatan terhadap semangat reformasi ya.